Baik, sebelum ke yang lain, saya persilahkan IPN untuk bisa menyampaikan pengaduannya. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan, kami perkenalkan dulu, kami dari IPN, Ikatan Pendidik Nusantara. Saya membawa teman-teman, ada Pak Stefanus dari Palangkaraya, ada dari Kepri, Pak Mahadi, terus ada Pak Mitiar dari Pekanbaru, ada dari Ibu Nurjana dari Bengkulu, terus ada Ibu Rizka dari Karawang, Ibu Meisi dari Bogor, ada lagi Ibu Rina dari Jatim. Jadi kami dari berbagai daerah kumpul di sini. Ya, yang di atas juga kita sekitar 31, tapi tidak masuk semua, Pak. Kami sebenarnya bisa datang sampai 100-an. Cuma karena mendadak, kami kemarin masih mengajar, sampai tadi masih, yang lainnya, karena alhamdulillah kita dikasih kesempatan jam 1, jadi kejar-kejaran dengan pesawat. Jadi, izin pimpinan, kenapa IPN itu mau beralih ke PNS? Banyak lika-liku yang kami dapati, kejanggalan-kejanggalan yang sangat menyakiti hati. Terutama saya cerita dulu dari awal kami Pak, itu kami masuk PPPK itu karena tidak ada lagi kesempatan. Ada moratorium selama 10 tahun, kita tidak dibuka CPNS guru. Saya ikut itu 2013, K2 selesai, tidak ada lagi pengangkatan. Terus ada dibuka lagi di tahun 2020, itulah P3K, itu tapi yang diambil adalah X-K2. Sementara kami waktu itu masih ijazah tarbiyah, PGMI, PGSD tidak bisa masuk. Jadi untuk kami ada lagi tentang linear. Jadi kami kuliah lagi. Kuliah kebetulan sambil PKN supaya bisa mengajar ke SMA. Tidak juga linear ke SD, akhirnya ambil lagi PGSD. Kami 2021 tes, tidak ada formasi, tapi lulus passing grade, tapi tidak bisa ya ditempatkan. Lalu ikut lagi tes, kami ikuti lagi sampai tidak ada lagi. Terus kami berjuang untuk mendapatkan semua passing grade itu bisa diangkat. Itu ada 192.000 lebih di 2021 itu. Alhamdulillah sebagian diangkat, tapi masih ada yang belum diangkat, yang disebut P1 atau PG 2021. Nah, latar belakang kami itu karena tidak adanya payung hukum. Kita selalu bertanya-tanya, kita di kontraknya benar. PPPK itu kan memang perjanjian kontrak 5 tahun. Oke. Tapi seiringnya waktu, banyak kejadian, ada yang tidak diperpanjang. Itu kan menimbulkan kita was-was dalam bekerja, ya kan? Apakah kita diperpanjang atau tidak? Nah, sedangkan tugas kita juga banyak. Kami alhamdulillah di event itu saya sudah bilang sama teman-teman, meskipun kita dikontrak, tapi jangan sampai kompetensi kita tidak ada. Akhirnya banyak teman-teman mengikuti lagi S2, ada yang bahkan S3. Itu padahal kita mengajar di mana? Di SD. Ada sampai S3 loh ngajar di SD. Karena pengennya anak-anak kita itu ke depannya lebih baik lagi. Nah, dalam kesempatan ini kami minta pemerintah bisa melihat, terutama Pak Presiden, tolong kami supaya kita tidak ada lagi di sekolah itu kamu P3K itu 5 tahun kemudian sudah nak entah diangkat atau tidak lagi, karena sesuai anggaran itu ya. Nah, di situ ada perbandingan P3K dengan PNS. Kalau status kepegawaian itu PNS-nya tetap, terus jenjang karirnya ada, pensiunnya ada. Nah, kenapa kami itu
selalu datang. Saya sudah 2 kali datang di sini. Di Komisi 10 juga sudah sering kali datang untuk minta peralihan. Di Komite Pendidikan DPD RI juga kami datang sudah berapa kali, tapi tidak pernah ada langsung klik. Oke, kami revisi undang-undangnya, kita bisa peralihan. Makanya saya minta tolong di Komisi 2 ini, tolonglah jembatani kami dengan pemerintah supaya kita bisa dialihkan menjadi PNS, dan juga pemerintah tidak pusing lagi. PNS tok, tidak ada lagi P3K yang full time, part time, nanti ada lagi seperempat time, penuh. Saya membawa sampel, Pak. Ada namanya Ibu Entin dari Karawang, mengabdi sudah 28 tahun, masuk AP3K. Pensiun di Juni 2025, tidak mendapatkan apapun dari pemerintah. Nah, untunglah anaknya mungkin punya adab untuk orang tuanya kan. Tapi dia tanya, anaknya tanya, "Bu, urus pensiun di mana, Bu?" Nah, mamanya menangis, Ibu Entin ini. Kenapa? Ibu itu tidak dapat pensiun apa-apa. Nah, downlah anaknya. Untung mamanya dia tidak taruh di panti jompo. Dia, orang tua ini sudah pensiun begini tambah beban, bawalah panti jompo. Ya kan? Jadi minta tolonglah kami supaya pemerintah lebih mendukung. Kami tidak bermain-main dengan pendidikan anak-anak. Kami itu di SD, apalagi saya di kelas rendah itu sangat berusaha bagaimana anak-anak kita ke depannya lebih baik lagi, adabnya lebih baik, karakternya lebih baik, pendidikannya lebih baik. Insya Allah di tahun 2045, kalau kita semuanya umur panjang, tidak ada Indonesia bebas korupsi dan anak-anaknya tambah smart, tambah pintar semuanya. Amin. Nah, kalau kita tidak mendapatkan pensiun, kami juga tidak pernah kan ada forum guru. Kami minta naikkan gaji 15 juta, tidak pernah ada. Ya kan? Kita itu dari 350.000, alhamdulillah masih berkah. Itu, tapi masih bertahan kita dari honorer itu. Kita dikasih naik lagi zaman Pak Nadiem 1.200.000, alhamdulillah masih tetap kita. Sekarang kami mempunyai tunjangan profesi guru TPG. Jadi itu dibayarkan per triwulan. Nah, per triwulan kita berpikir kan dia kalau gaji kami P3K itu kan 3,2 gitu. Jadi berpikir, lemak lah kita dapat 3,2 kali 3 berarti 9,6 juta. Pakai kipas-kipas kita ini. Terakhir terima apa, Pak? 9 jutaan. Belum lagi dipotong BPJS 1%. Padahal gaji kita juga sudah dipotong BPJS. Jadi maksud saya, kasihlah kita per bulan. Gaji guru itu 7 juta per bulan, tidak ada dapat pajak. Selesai. Ya kan? Kita bisa menabung, tidak ambil uang di bank. Jadi minta tolong supaya tidak ada lagi kesenjangan perekonomian di guru. Jangan sampai kami tidak iri hati kepada PNS, tidak. Walaupun bagaimana mereka adalah senior kami juga di pendidikan itu memang lebih legowo. Apa yang pemerintah bilang ya A. Tapi kami mohon jangan zolimi kami. Setidaknya jangan sampai terjadi seperti yang lalu itu di Donggala. Kami bawa juga ke Komisi 10 itu, katanya karena tidak ada anggaran makanya tidak diperpanjang lagi. Akhirnya kami ke Komisi 10, alhamdulillah mereka diperpanjang lagi, tapi masih ada was-wasnya. Seperti teman-teman juga yang diangkat paruh waktu itu, ada poin-poin pernyataan dari pemerintah daerah, saya lupa nomor berapa poinnya, tidak menuntut THR dan gaji 13. Ya Allah, itulah yang ditunggu-tunggu, Pak ya. Itu sistem penggajian kita itu masih, maksud saya Pak, kalau memang tanggal 1 sudah gajian ya tanggal 1 selesai, tidak molor-molor lagi. Dan semoga
kita ke depannya, guru-guru semua se-Indonesia Raya ini lebih baik lagi dalam memajukan pendidikan. Kita sama-sama tolonglah kami supaya bisa dialihkan ke PNS, karena kita tidak minta juga nak gaji pensiun itu nak 5 juta, tidak lah, paling 1 juta 2 juta jadilah, yang penting per bulan kita nanti pensiun ada, ya kan. Jadi jangan sampai anak kita ini nak bawa panti jompo itu lah, atau kita begitu selesai 60 tahun jadi pengangguran, ya kan. Nah, mulai dari awal lagi kita nak buka-buka les lagi. Itu sementara dulu itu Pak, nanti dilanjutkan ke teman saya, beliau lebih paham tentang PPPK. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat Komisi 2 beserta anggota DPR RI Komisi 2 dan Bapak Ibu yang berada di ruangan. Perkenalkan, nama saya Mahdi dari Desa Sebele, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya salah satunya termasuk guru daerah 3T Pak, terluar, terdepan, tertinggal. Karena daerah kecamatan kami, kalau saya berdiri di depan pulau itu, sebelah kanan saya melihat Singapura, sebelah kiri saya melihat Johor, Malaysia. Jadi saya paling keluar mungkin daerah ujung dari Kepulauan Riau. Dan mungkin pun saya melihat di negara tetangga, karena kami sering ke negara tetangga, guru mereka tidak ada pakai kontrak Pak. Jadi guru mereka semua tetap. Jadi mungkin di sini mungkin saya akan menjelaskan beberapa dasar hukum yang mungkin saya pahami. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Mengapa kami mau meminta peralihan P3K PNS untuk guru dan tenaga kependidikan? Karena sesuai Undang-Undang Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 tentang hak ASN ayat 8, yaitu tentang pengembangan talenta karir dan pengembangan kompetensi. Ini sesuai dengan pasal 1 itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. ASN itu ada 2, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Cuma kami terkena di pasal 4, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah kontrak atau disebut dengan outsourcing. Bayangkan Pak, berapa mirisnya seorang guru yang puluhan tahun yang bekerja di situ disebut outsourcing. Itu mungkin penulisan kami. Yang kedua, dasar undang-undang yang mengapa kami sangat ingin peralihan P3K ke PNS untuk guru, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tepatnya pasal 146 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang belanja daerah untuk pegawai daerah. Itu hanya tinggal 30%. Bayangkan Pak, termasuk kabupaten kami, belanja pegawai daerah itu sudah melebihi 30%. Secara otomatis pegawai yang akan dirumahkan yaitu pegawai kontrak atau kami Pak. Bayangkanlah kami seorang guru daerah 3T, kami harus dikontrak dan dengan dasar undang-undang yang efisiensi anggaran sekarang kami harus itu. Jadi itu dua mungkin Pak. Jadi yang ketiga, sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP turunan nomor 17 tahun 2020, yaitu pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 tentang peralihan jabatan untuk fungsional itu baik PNS dan guru ke jabatan lainnya. Di sini kami meminta kepada Komisi 2, kami dan berharap supaya revisi Undang-Undang ASN itu untuk P3K atau PPPK itu menjadi jenjang karir Pak, seperti PNS. Kami terhalangi sekarang ini.
kami tidak ada jenjang karirnya. Jadi kami tidak bisa berubah kemana-mana jabatannya. Jadi hanya golongan 9, ya S1 ya golongan 9. Kami sangat miris Pak, disebut guru beban negara, disebut guru harus ikhlas. Tidak, kalau mau menjaga itu guru harus berdagang, meluang, disebut ban serap, cadangan, yang sangat miris Pak. Saya sendiri miris Pak ya, sebagai guru. Sudah 18 tahun dari 2007 saya mengabdi di daerah 3T. Bahkan di situ bayangkan kami mengasuh anak dari kecil, bayangkanlah Pak. Jadi mohonlah kepada DPR RI Komisi 2 yang bisa merevisi Undang-Undang ASN, yang bisa merubah Undang-Undang ASN. Kami berharap besar bahwasanya ASN P3K guru dan tenaga pendidikan bisa beralih ke PNS. Mungkin itu Pak, mohon maaf lagi, mungkin sedikit agak emosional, jadi saya berharap kedepannya ini sebagai pandangan untuk Komisi 2. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat Komisi 2, Bapak Dede Yusuf Macan Effendi. Yang terhormat anggota DPR RI Komisi 2 beserta staf, turut hadir juga di sini dapil kami, Bapak Bupati kami periode 2020 ya, 2000 sampai 2010 Bapak Zulkifli Anwar bukan. Mohon izin Bapak. Yang terhormat rekan-rekan dari IPN beserta Bapak Ibu hadirin peserta rapat dengar pendapat umum Komisi 2. Baik Bapak, di sini sedikit yang ingin saya tambahkan. Yang pertama, BPK itu ya meskipun ASN tapi kan ada kontrak, jadi sangat rawan dengan pemutusan. Apalagi tunjangan kami ini kan dibayar lewat PAD. Kalau PAD, saya bicara PAD Lampung Selatan 3 miliar ya itulah, tapi kan tidak mungkin 3 miliar dialokasikan hanya untuk gaji tunjangan PPK, karena di situ juga ada pembangunan dan lain-lain. Maka tidak ada solusi selain peralihan. Jadi maksud kami adalah, kami tekankan kembali, tolong beri kesempatan kami ya, hadirkan pasal peralihan PPK, jenjang karirnya adalah beralih ke PNS. Ini sebagai solusi penyelesaian Pak. Negara harus hadir. Kalau skema ini tetap dilaksanakan sampai kapanpun nggak akan ada solusi. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini kan akan hadir yang namanya PPK paruh waktu. Ini juga kan digaji lewat PAD. Dan belum apa-apa sudah ada gejala Pak, bahwasannya di Metro Pak kemarin sempat ada gejala di beberapa kabupaten kota. Karena apa? Karena memang dibayar sesuai kemampuan PAD. Bayangkan kalau bupati hanya mampu bayar mereka per bulan 500, ya sama saja Pak, bahasanya ASN ini lebih kecil gajinya dari sewaktu belum ASN. Jadi semacam regulasinya ini tidak menyelesaikan masalah. Maka solusi penyelesaian masalah ini secara bertahap Pak. Jadikan yang sudah PPK ke PNS, supaya PPK yang paruh waktu bisa ke PPK penuh waktu. Secara bertahap saya rasa akan menyelesaikan masalah daripada tidak sama sekali. Yang kedua Pak, saya bicara sampel ASN PPK ini Pak, saya nggak bicara yang pensiun ya. Ini sampel ada, pensiun nggak dapat apa-apa kecuali dapat tunjangan BPJS, itu saja.
Bagaimana dengan ASN PPK yang mohon maaf tidak berumur panjang atau meninggal dunia? Cuman dapat santunan Pak sebesar 3 kali gaji pokok, santunan pemakaman sebesar 15 juta, terus 7.500.000 itu saya lupa untuk santunan apa. Jadi sebatas itu negara hadir. Penghargaan untuk guru ini ya kapan kita bicara kapan dunia pendidikan mau maju kalau regulasinya masih berputar pada masalah, tidak menyelesaikan masalah. Apa ya? Saya nggak mau bicara guru itu orang yang hebat lah, tapi faktanya orang hebat lahir dari tangan guru. Itu saja Pak. Mohon izin, ada rekan kami Pak yang ingin menyampaikan. Izin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Alang dari Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saya ingat momen di mana P3K itu mau dicetuskan. Di ruangan ini juga saya sempat hadir. Itu 4 tahun yang lalu Pak. Kebetulan dari 2022 sampai sekarang masa berakhirnya SK kami itu di 2027. Di 2007. Nah, di sana dulu saya sempat di sini ada di salah satu P3K bukan solusi. Rapat Komisi 2 DPR RI Perjuangan GTK, masih GTK Hanika 35+ Pak. Ini adalah ketiga kalinya saya di sini. Jadi nasib kami memang betul, kami tidak pungkiri bahwa P3K itu sama dengan istilahnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Betul Pak. Tidak ada kepastian buat kami Pak. Saya pribadi aja, saya berbicara diri saya. Saya S2 tapi jenjang karir nggak bisa naik ke 10 Pak. Saya kejar itu, katanya P3K harus karirnya harus dinaikkan. Ya kami coba menyimbang itu semua Pak. Tapi apa yang diberikan oleh negara buat kami Pak? Kami kuliah lo bukan kuliah S2 ini bukan duit sedikit Pak. Apalagi di status P3K. Ya mohon maaf kesejahteraan sudah ada. Tapi kejelasan tahun 2027 PAD Kalimantan Timur itu turun Pak. 75% dipangkas PAD-nya. Dana bagi hasilnya. Efeknya apa nanti ke depan? Pasti belanja pegawai Pak. Belanja pegawai larinya kemana? Larinya ke ASN P3K. Secara tidak langsung nanti terjadi pengurangan. Siapa yang bertanggung jawab dengan nasib kami di sana Pak? Seluruh Indonesia. Kalau ini kita tidak pikirkan hari ini, bagaimana revisi undang-undang tahun 2020 itu kita perbaiki buat guru yang mencerdaskan generasi bangsa Pak. Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah jasa dari siapa Pak? Dari guru. Miris rasanya Pak. Jujur aja, saya pribadi salah satu orang yang menanggapi statement dari Kepala BKN. Kami dianggap peran pengganti Pak. Dianggap panseret. Terus mau diapain lagi kami P3K ini? Kami guru loh, punya hati, punya perasaan, bukan benda. Jadi tolonglah ke depan kalau membuat statement, jaga perasaan kami. Kami sudah tenang Pak, sudah tenang di daerah selama ini. Bahkan kami dengan PNS itu kami Pak jujur sangat dari pertama kami datang kami disepelekan Pak. Kami dianggap sebelah mata. Jadi kami minta tolong. Dulu Pak saya jujur aja tidak mau adanya mengambil P3K ini Pak, jujur. Cuma desakan dari salah satu dewan, ambil Pak Ambo. Kalau sudah P3K mungkin bisa dialihkan, ganti presiden, ganti menteri, mungkin bisa dialihkan Pak. Saya ambil. Nah sekarang saya tanya, 3 tahun berlalu, mau perpanjangan 2027 apa? Belum ada kepastian Pak, bagaimana nasib kami? BAD Kalimantan daerah penghasil, itu juga bisa berefek kami dengan P3K-nya di sana banyak itu Pak, puluhan ribu. Jadi mohonlah
kami datang dari beberapa profesi ini mewakili teman-teman dari semua P3K se-Indonesia. Alihkan kami jadi PNS, Pak. Terima kasih. Izin pimpinan. Masih ada? Ya, masih ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang Komisi 2 DPR RI dan seluruh peserta pada hari ini. Perkenalkan, saya Rizka Apriani, pengurus DPP Ikatan Pendidik Nusantara perwakilan dari Kota Karawang. Terpujilah wahai engkau, ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyaji dalam kehausan. Semuanya izin. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Ya, Hidup Guru! lagu yang mungkin dikenang oleh bapak-bapak yang berada di sini, para peserta, bapak ibu, mungkin bapak pimpinan juga ya. Begini Pak, zaman dulu kita diadu domba oleh penjajah. Ada Belanda, ada Jepang. Tapi kini model penjajahannya, adu dombanya beda. Siapa yang menjadi domba? Kami, para guru P3K dan guru PNS. Karena kami dianggap paling juga guru mah baik, paling guru itu sabar, guru itu diem kok, guru itu gak akan demo. Betul, kami akan selalu menjaga martabat itu karena label guru digugu dan ditiru. Jadi intinya semua permasalahan supaya tidak ada lagi drama P3K, kami mohon dengan sangat, buatlah peraturan perundang-undangan mengenai manajemen ASN yang jelas dan juga manusiawi untuk kami guru-guru P3K. Kami minta dan memohon dengan sangat, karena juga kami ini mendapat arahan dari Komisi 10, karena yang bisa mengubah undang-undang itu ada di Komisi 2. Kami minta dengan sangat dan memohon supaya tidak ada lagi air mata, Pak. Kesedihan kami yang sangat tidak dihargai selama ini. Siapa yang menolong kami kalau bukan wakil rakyat? Siapa yang membantu kami kalau bukan pemerintah? Tolong peralihan P3K ke PNS harga mati.